Halo semua, balik lagi dengan SpongeBopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Di balik keramaian para pengunjung yang selalu antri makan di restoran Krusty Krab, ternyata kalian tahu nggak nih guys, bahwa sebenarnya di dalam restoran cepat saji ini terdapat beberapa fakta tersembunyi yang mungkin kebenaran dari hal tersebut belum kalian ketahui selama menonton serial kartun SpongeBob. Salah satu contoh dari hal tersembunyi di dalam Krusty Krab antara lain adalah sejarah awal berdirinya Krusty Krab, kenapa usianya sekarang sudah mencapai 117 tahun, sedangkan kalau dilihat dari umur Tuan Krab, saat ini umurnya baru berumur 78 tahun. Lalu juga apa saja regulasi yang ada di dalam Krusty Krab, sampai-sampai Tuan Krab sangat pelit kepada para pelanggannya. Namun anehnya, walaupun Tuan Krab pelit, tetapi restoran Krusty Krab masih ramai-ramai aja. Apakah ada suatu trik marketing yang diterapkan oleh Tuan Krab untuk menarik para pelanggannya ini? Nah, fakta-fakta tersembunyi di dalam Krusty Krab ini akan admin bahas ya guys lewat video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 hal rahasia tentang Krusty Krab yang jarang disadari oleh penonton. 5. Sejarah berdirinya Krusty Krab. Sebagai restoran terlaris di Bikini Bottom, Krusty Krab nggak langsung sukses secara instan saja ya guys. Ternyata ada beberapa tahapan proses Krusty Krab menuju kesuksesan sampai sekarang. Sejarah awal berdirinya Krusty Krab pertama kali diungkapkan melalui episode Pace of the West. Bermula dari akhir abad ke-18 atau lebih tepatnya di tahun 1892, kakek buyut Tuan Krab yang bernama William Krabs mulai merintis usahanya yang berupa bar salon dan diberi nama Krusty Cantina. Nah, seperti halnya bar salon kebanyakan, pada restoran Krusty Cantina ini, dekorasi dan furnitur yang ada di dalamnya masih bertemakan western layaknya pada masa era koboi. Dan juga menu yang tersedia pada Krusty Cantina kebanyakan hanya menyediakan minuman saja, seperti bir, whisky, dan susu. Restoran Krusty Cantina merupakan cikal bakal dari restoran Krusty Krab yang ada pada saat ini. Pasalnya, seperti yang telah diungkapkan lewat episode Krusty Krab training video, bahwa di masa depan ternyata bangunan dari restoran Krusty Cantina ini dialihfungsikan menjadi sebuah panti jompo bernama Krusty Krab. Lalu karena Tuan Krab yang pada saat itu sedang mengalami depresi pasca dampak dari peperangan yang ada di Bikini Bottom, membuat Tuan Krab pun memutuskan untuk membeli bangunan panti jompo Krusty Krab tersebut, lalu mengubahnya dengan nama Krusty Krab, dan mengalihfungsikan kembali bangunan tersebut menjadi sebuah restoran cepat saji seperti yang dahulu dilakukan oleh kakek buyutnya Tuan Krab, yaitu William Krabs melalui restoran Krusty Cantina. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi alasan kenapa umur dari restoran Krusty Krab bisa sangat tua ketimbang umurnya Tuan Krab. Ya soalnya, bangunan dari restoran tersebut sudah ada dari tahun 1892. Sementara di episode Truth or Square yang dirilis di tahun 2009, Krusty Krab baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-117 tahun. Nah, yang berarti tinggal dikurangin aja tuh tahun dimana Krusty Krab merayakan ulang tahunnya yang ke-117 di tahun 2009, dikurangi dengan tahun dimana berdirinya restoran Krusty Cantina pada tahun 1892. Sudah pasti hasilnya itu adalah 117 tahun. 4. Jadwal operasional Krusty Krab. Meski terkadang Krusty Krab itu terlihat selalu buka setiap hari, namun ternyata ada juga nih guys jadwal operasional Krusty Krab yang sebelumnya sudah dibuat oleh Tuan Krab untuk menentukan kapan restoran tersebut buka ataupun tutup. Jadwal operasional Krusty Krab ini pertama kali diungkapkan lewat konten video tentang pembahasan berapa total kekayaan Tuan Krab yang diupload oleh channel YouTube official SpongeBob, yang dimana mengungkapkan ternyata Krusty Krab hanya buka 6 hari dalam seminggu saja. Untuk hari Senin buka di jam 8 pagi lalu tutup pada jam 9 malam, lalu hari Selasa juga tetap sama buka di jam 8 pagi dan tutup pada jam 11 malam, dilanjut dengan hari Rabu dan Kamis yang tetap sama buka di jam 8 pagi dan tutup pada jam 9 malam, dan terakhir untuk hari Jumat dan Sabtunya tetap buka di jam 8 pagi dan tutup pada jam 10 malam. Kalau di total dari keseluruhan jam kerja Krusty Krab dalam 6 hari ini menghabiskan waktu sebanyak 82 jam per minggunya dan 4.264 jam per tahun. Nah, sementara untuk hari Minggunya ini
ini, Krusty Krab itu libur, alias restorannya tidak buka di hari tersebut. Tidak diketahui alasan kenapa Krusty Krab tutup di hari Minggu, namun yang jelas hal ini sudah pernah diungkapkan lewat episode Squid Day Off. Yang ternyata penyebab kenapa Krusty Krab pada saat itu tidak ada pengunjungnya satupun dikarenakan SpongeBob lupa untuk membalikan papan penanda tutup menjadi buka. Dan akhirnya ternyata SpongeBob dan Squidward pun sadar bahwa mereka sedang bekerja di Krusty Krab pada hari Minggu yang seharusnya di hari Minggu tersebut mereka itu libur. Oh iya, buat kalian yang mungkin penasaran dan sering menanyakan tentang kenapa setiap SpongeBob datang ke Krusty Krab selalu sudah ada pelanggan yang makan Krabby Patty di sana, lantas siapa orang yang telah memasak semua patty tersebut? Nah, sebenarnya kan Krusty Krab itu buka pada jam 8 pagi. Sementara untuk absen kehadiran pegawainya dijadwalkan maksimal pada jam 9 pagi. Maka oleh karena itu dalam episode New Dick, SpongeBob yang telah terlambat absen kedatangan bekerja di Krusty Krab sangat menyesal, lalu memutuskan untuk tinggal di Krusty Krab agar tidak terlambat absen lagi. Lalu untuk penyebab dari siapa yang memasak Krabby Patty sebelum kehadiran SpongeBob bekerja, sebenarnya itu bukanlah sebuah misteri ya guys. Ya karena seperti yang pernah diungkapkan lewat episode Just One Bite, telah memperlihatkan ruangan penyimpanan Krabby Patty yang ada di dalam dapur Krusty Krab. Ya mungkin aja sebelum kedatangan SpongeBob memasak Krabby Patty untuk disajikan kepada pelanggan, terlebih dahulu dihidangkan Krabby Patty yang ada di ruangan penyimpanan patty tersebut. Nah makanya kan walaupun masih dalam keadaan bekerja, tetapi SpongeBob bisa bermain ke segala tempat yang ia mau. Contohnya saja seperti bisa menangkap ubur-ubur bersama Patrick hingga mampir ke rumah neneknya untuk numpang tidur di sana dan mengatakan bahwa pada jam 3 sore ia harus kembali berangkat bekerja. Jam 3 tepat, aku bisa terlambat kerja. 3. Makna bendera Krusty Krab. Sebenarnya tidak ada maksud khusus di balik makna setiap bendera yang terpajang di depan pintu masuk Krusty Krab. Namun berdasarkan simbol sinyal bendera yang biasa digunakan dalam dunia angkatan laut telah mengidentifikasikan bahwa untuk bendera Krusty Krab dengan simbol plus berwarna kuning dengan background merah ini memiliki arti Romeo atau bermakna sebagai perlengkapan pengisian ulang dengan kode bendera berhuruf R. Lalu untuk simbol bulat berwarna hitam dan background kuning memiliki arti India atau bermakna sedang memasuki sebuah pelabuhan yang merujuk masuk ke sebuah tempat dengan kode bendera berhuruf I. Sementara untuk bendera selanjutnya yang bermotif dua warna biru dan putih yang saling menyerong ini tidak diketahui apa maksudnya. Lalu dilanjut dengan bendera bermotif papan catur dengan warna merah dan putih yang memiliki arti uniform atau bermakna untuk berhenti di arah sini dengan kode bendera berhuruf U. Dan terakhir, ada bendera dengan motif berwarna kuning dan biru yang membelah dua dengan arti kilo atau memiliki makna bahwa seorang awak kapal yang pekerja keras dengan kode bendera berhuruf K. Well, sebenarnya sampai saat ini belum ada keterangan dari Nickelodeon maupun Stephen Hillenburg di balik makna penjelasan dari bendera yang dipajang di depan pintu masuk Krusty Krab ini. Namun banyak fans yang beranggapan jika diartikan makna setiap bendera Krusty Krab ini memiliki arti bahwa jika seseorang pelanggan ingin makan di restoran Krusty Krab, maka persediaan makanan selalu ada di sana, lalu ia dipersilakan untuk masuk dengan pelayanan terbaik dari para pegawainya. Tidak diketahui apa maksud dari spekulasi fans ini benar atau tidak, namun yang jelas ada juga yang mengatakan bahwa semua bendera Krusty Krab memang dibuat hanya sebagai dekorasi yang dipajang di Krusty Krab sebagai representasi dari Tuan Krab, bahwa dahulu ketika muda ia adalah seorang angkatan laut dan sinyal bendera ini merupakan cerminan dari kepribadiannya. 2. Kebijakan dan regulasi Krusty Krab. Kebijakan dan regulasi yang diterapkan di Krusty Krab merupakan aturan yang sebelumnya dibuat oleh Tuan Krab demi untuk mengatur kenyamanan antara pegawai yang bekerja di restoran tersebut dan para pelanggannya. Namun terkadang, Tuan Krab juga memanfaatkan kebijakan dan regulasi Krusty Krab ini sebagai media bisnis yang memeras atau merugikan para pelanggannya. Sementara itu, Tuan Krab yang diuntungkan dengan hal tersebut. Untuk kebijakan dan regulasi Krusty Krab sebenarnya terbagi menjadi 4 kategori. Untuk kategori pertama dikhususkan bagi pegawai, yang dimana menerangkan bahwa setiap pegawai Krusty Krab harus standby di dalam Krusty Krab ketika jam operasional kerja sedang berlangsung. Lalu setiap pegawai Krusty Krab harus melayani pelanggan dan tidak pernah meragukan segala permintaannya walaupun itu terdengar aneh. Di Krusty Krab mereka melayani segala jenis makanan, lalu menganggap bahwa segala uang yang dibelanjakan di Krusty Krab adalah baik walaupun itu hasil curian, serta pegawai tidak boleh mengungkapkan isi dari formular resep Krabby Patty atau di mana letak resep tersebut berada.
Sementara untuk kebijakan dan regulasi kategori kedua dikhususkan bagi hak istimewa pegawai Krusty Krab, yang dimana berisikan tentang pegawai yang diberi diskon jika ingin memesan makanan di Krusty Krab, serta jika pegawai sakit ketika di tempat kerja, maka ia akan mendapatkan kompensasi bayaran walaupun sedang berada di dalam rumahnya. Selanjutnya untuk kebijakan dan regulasi kategori ketiga dikhususkan bagi pelanggan, yang dimana menerangkan bahwa setelah Krabby Patty telah dibeli pelanggan, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya. Namun jika pelanggan tidak puas dengan kualitas ataupun cita rasa dari Krabby Patty yang ia makan, maka akan ada jaminan uang kembali walaupun tertulis sangat kecil dalam papan menu Galley Group. Lalu setiap uang yang telah dibawa masuk ke dalam Krusty Krab, maka itu semua harus dibelanjakan di Krusty Krab. Dan tidak ada sesuatu yang gratis di Krusty Krab walaupun itu hanya menambah saus ataupun es batu. Selanjutnya untuk kebijakan dan regulasi kategori keempat dikhususkan bagi pegawai maupun pelanggan, yang dimana menerangkan bahwa formula resep Krabby Patty hak mutlak milik Tuan Krab seorang dan tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim atas resep tersebut. Lalu pegawai baik pelanggan tidak diperbolehkan membawa masuk minuman yang mereka beli dari luar Krusty Krab untuk dibawa masuk ke dalam Krusty Krab, serta baik pegawai ataupun pelanggan tidak diizinkan mengubah suhu pada termostat Krusty Krab. Dan terakhir, baik pegawai ataupun pelanggan yang ingin memesan makanan di Krusty Krab harus mengeluarkan uangnya untuk dibelanjakan, karena segala sesuatu yang ada di Krusty Krab tidak ada yang gratis. Well, yang jelas admin sih nggak tahu secara pasti ya, apakah kebijakan dan regulasi ini benar-benar ditetapkan sepenuhnya oleh Tuan Krab atau hanya sekedar perkataan yang diucapkan oleh Tuan Krab dalam suatu episode. Menurutmu gimana nih guys dengan kebijakan dan regulasi Krusty Krab ini? Mungkin hanya di restoran Krusty Krab doang kali ya yang menerapkan banyak sekali peraturan untuk memeras para pelanggannya. 1. Pendapatan masuk Krusty Krab. Dilansir dari video total berapa kekayaan Tuan Krab yang diupload oleh channel YouTube official SpongeBob telah mengonfirmasi bahwa setiap harinya Krusty Krab mendapatkan pelanggan yang makan di restoran tersebut sebanyak 180 orang. Lalu setidaknya dalam satu minggu ada 1076 pelanggan yang makan di Krusty Krab. Nah, jumlah dari pelanggan Krusty Krab ini tinggal dikalikan saja dengan rata-rata tarif paket Krabby Patty yaitu sebanyak $3,5, yang artinya total dari pendapatan Krusty Krab dalam sehari adalah $650. Lalu jika dikalikan dalam satu minggu menjadi $3.780. By the way, ini masih penghasilan kotor Krusty Krab ya guys, karena pendapatan masuk tersebut belum dibagi dengan menggaji SpongeBob dan Squidward sebagai pegawai yang bekerja di sana. Total dari menggaji pegawai Krusty Krab ini adalah sebanyak $1.189 untuk setiap minggunya. Jadi untuk total dari pendapatan bersih Krusty Krab dalam seminggu tinggal dikurangi saja dengan pendapatan kotor Krusty Krab, yaitu $3.780. Dikurangi dengan biaya menggaji SpongeBob dan Squidward selama satu minggu yaitu $1.189, yang artinya hasil dari pendapatan bersih Krusty Krab dalam satu minggu adalah $2.591, atau bila dikalkulasikan ke dalam kurs rupiah saat ini nilainya sebesar Rp37.337.749. Banyak juga ya pendapatan masuk Krusty Krab setiap minggunya. Itu baru hitungan per minggu saja ya guys. Jika kalian masih penasaran berapa penghasilan Krusty Krab dalam setiap bulan ataupun bahkan per tahunnya, tinggal dikalikan aja tuh dengan pendapatan bersih Krusty Krab selama satu minggu yaitu $2.591. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 hal rahasia tentang Krusty Krab yang jarang disadari oleh penonton. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Jika kalian mengetahui hal rahasia apa lagi tentang Krusty Krab yang belum admin jelaskan lewat video ini, boleh tambahin aja ya guys melalui kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.